Tema berjudul Wirausaha Bermodal Rupiah. Percaya nggak bahwa kita bisa berdagang dengan modal Rupiah? Katanya kan kalau orang mau berdagang ataupun berwirausaha, modal utamanya apa? Duit. Nah, kalau saya balik, justru uang itu tidak menjadi modal utama, karena kita alhamdulillah sudah diberi oleh Allah modal berupa tenaga pikiran dan lain-lainnya, waktu dan lain sebagainya. Nah, wirausaha yang akan saya sampaikan pada kali ini adalah wirausaha yang berbeda dengan wirausaha pada umumnya. Wirausaha pada umumnya itu hanya bertujuan untuk mencari uang atau duit tadi katanya. Nah, saya tanya pada yang tadi angkat tangannya tadi, apa tujuan Anda berwirausaha? Ada yang bisa bantu saya jawab? Salah satu boleh, semua boleh. Apa tujuannya? Mencari ridho Allah. Nah, itu satu tujuan yang mulia. Landasannya apa kalau boleh tahu? Supaya tidak dikira hoax ya. Karena kalau apa-apa harus ada narasumbernya, kalau enggak disebut hoax nanti. Nah, betul sekali. Kalau boleh tahu, Bu siapa namanya, Bu? Bu Rafi. Oh, istrinya Pak Rafi nih ya. Oh, ya. Jadi saya akan menyampaikan tujuan utama saya ambil dari Bu Rafi tadi, wirausaha Islami alias wirausaha yang berlandaskan ajaran Islam adalah mencari keridhaan Allah. Nah, kalau misalkan bukan modal uang, apa modalnya? Itu tadi sudah saya sampaikan. Apabila kita mau menjadi wirausaha Islami, modalnya ajaran Islam. Bahkan tali kekang kita yang lepas pun, kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada dalam ajaran Islam. Artinya apa? Kita tidak perlu jauh-jauh mencari ilmu bagaimana berwirausaha di tempat lain atau dari ajaran orang yang beragama lain, karena semua sudah lengkap dalam Islam itu. Nah, bayangkan saja seandainya Anda berwirausaha sekarang ya, mulai hari ini saya baru bicara pagi ini, nanti sore Anda bisa penghasilan 900.000 hari ini, sore ini, percaya nggak? Dari mana percaya? Yakinnya dari mana? Supaya nggak dibilang hoax. Sama seperti saya melatih di Dometul Alfa Institut Mandirian. Itu saya tanya, ada orang yang belum bisa mengemudi, saya tawarkan, kita belajar mengemudi 10 hari. Hari ke-11 bisa beli mobil, percaya nggak? Ada yang ketawa, apa mungkin? Tapi ada di Rancabungur, Bogor sekarang, itu masih ada mobilnya. Alhamdulillah. Setelah 10 hari pelatihan mengemudi, mereka beli mobil baru. Tapi tujuannya bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk sombong, pamer, bukan untuk riak, tapi seperti kata Bu Rafi tadi, mencari keridhaan Allah. Caranya gimana? Nah, saya tanya dulu, bagaimana cara Anda menjalankan wirausaha Anda nantinya? Anda bisa bantu saya? Katanya mau wirausaha, harusnya udah terbayang nih. Sama ketika saya tanya, mungkin ada jamaah yang mau naik gaji, mau, udah buka rekening belum? Belum. Kan harusnya sudah terpikir caranya, oh mau naik haji, minimal buka rekening haji, 100.000 kan, 50.000 kok, minimal ada rencana. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Nah sekarang jamaah sekalian saya tanya, bagaimana cara Anda menjalankan wirausaha Anda? Belum tahu ya? Belum tahu. Berarti baru niat saja ya. Nah, pertanyaan yang terakhir ini yang paling penting. Apa jaminannya wirausaha Anda akan berhasil? Pakai ilmu siapa saja silakan, ilmu dari kuliah, dari seminar, dari mana saja boleh. Tapi apa jaminannya bahwa ilmu tersebut akan
akan bermanfaat hingga wirausaha Anda berhasil. Manjada wajada ada lagi. Berarti bukan ilmu mereka yang dipakai ya. Nah, sebenarnya ya. Selama kita masih hidup, Allah pasti ngasih rezeki. Nah itu juga ajaran Islam. Kalau ada katanya Allah, nah itu berarti Islam. Kalau berarti sebetulnya sudah lengkap kan, ada manjada wajada. Ada selama kita masih berhidup, Allah pasti akan menunjukkan jalan. Itu sudah cukup. Tapi namanya ya insya Allah nanti ditunjukkan jalan. Ini sebetulnya sudah cukup. Nah, bagi kita jaminannya adalah nanti ya saya sampaikan ada ayatnya. Yang pertama dulu, videonya tadi yang warna biru, yang bisa ya. Baik. Ini sekarang tujuan pengusaha atau wirausahawan. Saya sebut pengusaha ya. Tujuan pengusaha sebagai manusia ya. Pengusaha kan seorang manusia. Nah ini yang kadang orang itu lupa. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi. Ya, dari kata abdi kan itu illa liyabudu, menyembah, mengabdi, terjemahannya hampir sama. Nah kata-kata abdi ini berarti berhubungan dengan ibadah. Nah, kalau seorang pengusaha tujuannya ibadah, jangan sampai terbalik. Selama ini banyak salah pemikiran bahwa kalau usahanya sudah sukses, pernah ada yang dengar katanya kisah sahabat yang tadinya tidak punya apa-apa, ketika punya mobil banyak, ternyata banyak, akhirnya malah jadi nggak berangkat ke masjid katanya, karena saking sibuk dengan bisnisnya. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan menjadi seperti itu, yang ketika sudah memiliki wirausaha yang berhasil, kita justru lupa tujuan utama kita adalah untuk ibadah. Jadi apapun yang terjadi dengan wirausaha kita, jangan sampai ibadah kita menurun. Itu kunci pertama ya. Jadi lihat tujuan utama pengusaha. Nah sekarang tujuan dari wirausahanya sebagai amanah. Kan wirausaha ini amanah dari Allah. Kita dititipi wirausaha, otomatis harus dipergunakan untuk tujuan utama tadi apa? Ibadah. Jadi wirausaha kita harus bisa meningkatkan ibadah kita. Itu tujuan utama. Jadi yang membedakan antara wirausaha Islami dan wirausaha pada umumnya, satu adalah niat. Maka tadi saya tanya, apa tujuan Anda? Jadi harus kita pahami betul tujuan kita, maaf, bukan sekedar mencari uang. Karena nanti uang itu akan datang dengan sendirinya kalau memang sudah rezeki kita. Tinggal kita yang mengatur nantinya. Jangan kaget kalau rezeki itu akan mengalir seperti keran yang deras, insya Allah. Ada pertanyaan sampai di sini tentang niat. Nah, dasarnya apa? Kalau memang wirausaha sebagai sarana penunjang ibadah, pernah dengar yang namanya surat Al-Hujurat ayat 13? Apa bunyinya? Nah, itu yang terakhir disebutkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, tadi saya katakan, kan ada pertanyaan, ada jaminan apa? Apa yang jamin usaha Anda berhasil? Itulah jaminannya. Bila Anda bertakwa, akan datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi maaf, kalau Anda sudah mengira-ngira dulu, mikir untung dulu, nanti untung Anda akan sedikit, uang Anda akan sedikit.
Tapi ketika Anda tidak berpikiran tentang untung, Anda justru konsentrasi kepada ibadah, wirausaha itu dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan ibadah, justru datang rezeki yang tidak disangka-sangka. Contoh, maaf ini yang pegawai. Kenapa yang pegawai itu rata-rata pada bisa tidur minyak? Karena dia sudah merasa aman, ada penghasilan setiap bulan. Bandingkan dengan yang setiap hari harus berdoa mohon pada Allah, ya Allah berilah rezeki untukku pada hari ini, pada pagi ini, atau pada esok hari. Setiap malam dia harus menangis ke Allah. Dia harus benar-benar bersujud berdoa pada Allah mohon rezeki. Mana yang kira-kira dikasih sama Allah? Yang sungguh-sungguh mohon Allah. Justru yang merasa tidak pernah aman dari siksa Allah dan tidak pernah aman dari kekurangan rezeki, karena kekurangan rezeki sudah ada ayatnya akan diuji. Tapi orang yang tidak pusing dengan rezeki, pikirannya adalah bagaimana meningkatkan ibadah, justru itu yang rezeki tidak disangka-sangka. Contoh, baru niat ini, ada di YouTube bisa dibuka. Kisah nyata mualaf pelatihan kewirausahaan. Itu namanya Elsia, seorang wanita. Dia baca buku saya, Tuhan tunggu sebentar lagi yang akan saya bawa yang dijual dia itu. Dia bukan niat jual buku. Dia bilang ke saya, Pak, boleh nggak bukunya saya bawa? Mau apa? Saya mau dakwah. Itu loh jawabannya. Dia bukan mau buku, tapi dia mau dakwah. Dakwah pakai apa? Pakai buku Bapak itu. Kan saya baca isinya, ceritanya motivasi Islami, memberi inspirasi saya bahwa dengan cara menjalankan ketakwaan yang tinggi 100%, itu insya Allah akan mendatangkan rezeki. Ternyata benar, dia dari Tangerang itu naik bis umum berangkat ke Monas. Masih muda, baru lulus SMA. Itu ikut pelatihan Studi Mandiri dan Baju Alfa. Waktu itu saya ngajar wirausahaan. Nah, sampai di Monas dia baru bawa buku kira-kira 20 buku. Dia bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ditanya, bawa apa di? Bawa buku. Buku apa? Oh ini kisah tentang ustaz saya. Ceritanya begini. Yang ibu tadi baru dengar ceritanya, belum baca bukunya, sudah terharu. Maaf Din, saya nggak beli bukunya ya. Iya nggak apa-apa Bu, tapi ini saya boleh nggak sedekah 100.000 untuk Adi? Belum jual buku, baru cerita buku karena niatnya dakwah, dapat 100.000. Harga bukunya berapa? Cuman 42.000 di Gramedia. Coba bandingkan dengan kita niat jualan buku, gelar di depan pakai kain atau apapun karpet, jualan buku harga 42.000, dapatnya berapa? Dibeli bukunya 42.000, katakanlah untungnya 5.000, cuma dapat 5.000 karena niatnya apa? Jual buku. Tapi si Elsa, kisah nyata ini bisa dilihat di YouTube. Dia niatnya dakwah, bukan niat jual buku. Akhirnya apa? Dapatnya beberapa kali lipat. Nah, bandingkan seperti itu. Jadi niat itu penting sekali. Makanya ada hadis kan, Muhammad bin niat. Kalau dia niatnya hanya jual buku, ya mungkin hanya dapat 42.000. Tapi karena niatnya dakwah, dia bisa dapat lebih dari itu. Itu kan kebetulan aja. Ada lagi namanya Afriana, seorang ibu-ibu. Di Institut Mandian Dompet Duafa biasanya dibawakan modal air mineral. Itu ada gelas kecil ya, ini gelas yang biasa air mineral, itu dibawakan 5 gelas dan botol air mineral 5. Itu disuruh menjual, ditarget harus bawa uang, kalau nggak salah maka 30 sampai 50.000. Bayangkan saja,
Gelas air mineral yang harganya cuma 500 kali 5 berapa? Cuma 2.500. Yang botol berapa? Katakanlah 2.000 cuma 10.000, berarti 12.500. Tapi harus dapat uang lebih. Apa mungkin masuk di akal? Tapi ketika dia niatnya bukan untuk jualan air mineral, bisa dilihat juga di YouTube itu ada kisah nyata. Dia bisa dapat 252.000. Mas Raffi, maaf nih, kemarin sore dapatnya 252.000 dengan menjanjikan roti bakar di depan, keuntungan bersih. Belum ya? Nah, ini cuma pakai air mineral yang 12.500, hanya sekali keluar dapat 250.000. Dan masih banyak lagi contohnya. Jadi ini bukti nyata bahwa niat menentukan hasil. Walaupun hasilnya adalah hak prerogatif Allah, tapi Allah akan memberikan hasil yang lebih kepada orang yang melebihkan niatnya dari sekedar mencari uang. Nah, jadi tujuan ini jangan sampai lupa. Nah, biasanya kalau sekarang kita mulai, kalau di kantor katakanlah mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Kalau berdagang berarti mulai jualan hari ini. Bayangkan kalau kita mau melamar pekerjaan, apa yang kita rubah pertama kali? Penampilan kan? Mau melamar pasti pakai dasi, pakai lengan panjang, pakai sepatu, pakai celana bersih. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda mau berwirausaha berdasarkan ajaran Islam. Saya ulangi, berdasarkan ajaran Islam. Apa yang Anda rubah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru. Nah, kita rubah apa yang ada pada diri kita. Kalau kata orang mau berdagang, penampilanlah yang dirubah atau pakaian kita yang dirubah. Islam mengajarkan pakaian apa yang harus kita pakai? Pakaian takwa. Jadi kembali lagi kepada ketakwaan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita berubah takwa kita, kalau kita mau menambah hasil, otomatis harus ada lagi yang dirubah. Ketakwaan siapa? Nah, sekarang kalau wirausaha pada umumnya, berdagang pada umumnya, kita jualan, orang datang beli, pulang selesai, betul kan? Nah, pertanyaannya adalah, nih, saya ibaratkan seperti ini. Ini kita mulai usaha ya. Usaha. Apa yang Anda kerjakan pertama kali ketika Anda mulai usaha? Belum terbayang ya tadi ya. Baik. Orang biasanya kalau usaha yang pertama kali adalah disiapkan barang yang mau dijual. Inilah yang membedakan kita. Saya katakan pada Mas Raffi, rahasianya. Usaha kita anggap masa kini. Ini kita mulai usaha. Keberhasilan ada di masa depan. Apakah masa depan ini ditentukan oleh masa kini? Ada yang lebih menentukan. Apa? Masa lalu. Kok bisa? Inilah yang namanya perubahan. Tadi saya katakan rubah penampilan Anda. Jadi bukan yang dipikirkan bahwa kalau saya mau buka usaha harus ada barangnya dulu baru bisa buka usaha. Salah besar. Kalau mau usaha sebelum buka, sebelum ada barangnya, rubah diri kita dulu. Tingkatkan ketakwaan dulu, baru rezeki datang tidak disangka-sangka. Rezeki tidak disangka-sangka, apakah datangnya ketika barang ada? Bukan.
Rasulullah SAW ketika berdagang punya barang nggak? Enggak kan? Apa modal beliau pertama? Jujuran. Lalu apa? Datang orang yang menawarkan barang, rezeki kan? Berarti rezeki bukan kita harus mengadakan barang dulu, bukan. Tapi masa lalu Rasulullah SAW, apa masa lalunya? Terpercaya, ini orang jujur. Masa lalu bukan? Iya kan? Baru menjadi bentuk masa kini menjadi usaha kita. Jadi kalau usaha kita mau berhasil, jangan berpikiran bahwa nomor satu adalah langsung buka usaha. Salah. Nomor satu rubah dulu ketakwaan kita. Saya tanya sama-sama 24 jam. Tadi malam, ini masa lalu kan, sampai saat ini, ibadah apa saja yang bisa Anda kerjakan? Saya nggak perlu nanya sudah Anda kerjakan atau belum, tapi dari tadi malam coba kita hitung sama-sama. Apa saja ibadah dari tadi malam yang bisa kita kerjakan sampai pagi ini? Saya mau bandingkan. Benar nggak hitungan saya? Tadi malam kita punya kesempatan tahajud. Ada, sudah dikerjakan belum? Jawab sendiri dalam hati. Kedua, tadi malam itu ada dalam surat Al-Muzammil, surat berapa? Surat ke-73, nanti dibaca sendiri ya. Itu disuruh baca Quran secara tartil. Tadi malam sudah dikerjakan belum? Jawab dalam hati. Ketiga, orang-orang yang memohon ampunan di waktu sahur sudah dikerjakan belum? Berapa kali Rasulullah SAW memohon ampunan dalam satu hari? Ada 2 riwayat, 70 sampai 100 kali. Apa yang dibaca pada saat memohon ampunan? Ada yang bisa jawab? Kalau kita mohon ampunan Allah baca apa? Bagaimana bacanya? Astagfirullahaladzim. Udah, cuma itu aja. Udah, itu aja. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang lain. Kalau kita sekolah ada nilai 6, ada nilai 10, betul? Kira-kira mau nilai yang 6 atau nilai 10? 10. Afki, minta izin ya, Pak Agras. Gigi, sini deh. Coba baca Sayyidul Istighfar. Anak kecil aja udah tahu baca Sayyidul Istighfar. Siapa yang belum hafal Sayyidul Istighfar? Saya tanya, Sayyidul Istighfar nilai 10 kan? Istighfar yang paling utama. Boleh baca Astagfirullahaladzim, tapi yang ada hadisnya paling utama yang mana? Sayyidul Istighfar. Di keluarga kami sampai maaf ibu saya udah sepuh, ibu mertua tepatnya, tapi sudah lupa-lupaan orangnya itu. Setiap sahur itu tidak lupa ikutan baca Sayyidul Istighfar sampai 100 kali. Kalau ditanya kenapa donat saya yang 900 rupiah harganya satu buahnya, itu sehari bisa untungnya 900 ribu, 1000 kali lipat. Ini tadi gara-garanya
Sayyidul Istighfar walau alam. Ketika sebelumnya saya baru berdagang donat itu cuma untuk sampingan istri saja, ada kegiatan. Saya masih ngajar. Tapi ketika istri saya sedang keliling titip di sana sini donat, saya ngajar di Cianjur. Saya katakan ada orang yang jualan sepatu di sana, saya ajarin mengemudi. Ustaz, gimana ya caranya supaya banyak rezeki? Gak usah pusing, nanti malam lanjut. Sudah masuk di YouTube, namanya Heri Kusari. Dia nanya ke saya siangnya, malamnya dia sholat tahajud baru sekali itu. Habis selesai tahajud malamnya dia dapat SMS, dapat pesanan sepatu 10. Saya tanya, satu sepatu untungnya berapa? 50.000. Berarti 10 sepatu untungnya berapa? 500.000. Dia nangis, satu kali tahajud 500.000. Sama Allah saya dia ini tadi di sana di Cianjur ada yang rajin baca Sayyidul Istighfar, ngajarin santrinya. Ada ustaz namanya Haji Dadan di sana. Nah, saya bawa pulang lah oleh-oleh ini tadi Sayyidul Istighfar ini. Saya bawa pulang ke rumah, satu keluarga menghafalkan dan baca bareng-bareng kalau waktu sahur. Akibatnya apa? Alhamdulillah ditunjukkan oleh Allah, dibukakanlah jalan. Saya buka di pasar Kota Gede untuk pakai tosta tuh, bawa donat. Saya modalnya cuma banner. Belum sempat saya pasang itu banner, itu ada istri saya di sini. Itu sudah banyak orang yang mau beli donatnya. Sampai dari mulai buka jam 4 sore, kebetulan istri saya lagi nggak sholat, sampai jam 7 waktu istri saya itu nggak bisa gerak untuk hubungin orang yang pada mau beli donat dan nggak sempat duduk berdiri terus. Itu saya rasakan semenjak saya bawa pulang oleh-oleh dari Cianjur ini tadi. Saya dulu biasa baca Sayyidul Istighfar paling sehari cuma sekali, sisanya astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali kalau itu. Sekarang saya balik, saya baca Sayyidul Istighfar 100 kali. Alhamdulillah, sampai tadi malam itu saya sudah berhasil menaikkan omset donat di satu meja depan ini. Yang harapan saya nanti teman-teman yang berminat baik dari ibu-ibu, Ahmad maupun Ivan lanjutkan usaha itu di sini. Tadi malam mencapai omset 400 lusin. 400 lusin itu untungnya 1.200.000 satu hari. Bayangkan, nggak ngira kan? Donat yang kecil harganya cuma 900 rupiah bisa memberi kita penghasilan 1.200.000 dalam waktu sehari. Sebulan berapa? 36 juta. Coba kerja jadi direktur, mana yang gajinya 36 juta di sini? Ada nggak? Mungkin nggak ada di Jogja. Nggak tahu di Jakarta banyak mungkin. Ada mungkin di Jogja, tapi direktur yang udah kelasnya internasional ataupun nasional. Tapi direktur yang baru kerja hari ini langsung dapat segitu. Ada nggak? Nggak ada. Sehari 1.200.000 dia digaji. Nah, di luar saya istilahkan itu saya sudah latih beberapa teman kita, Mas Nujib sama Mas Rafi. Saya tanya, apakah usaha donat ini bisa dijalankan oleh semua orang? Kata beliau bisa, karena mudah sekali kok. Nah sekarang maaf, seperti Mas Rafi jualan roti bakar, kalau saya disuruh goreng rotinya mungkin gosong, saya nggak biasa. Tapi jualan donat nggak perlu bisa goreng donat, udah bisa dapat untung. Katanya mau menggalang dana untuk acara masjid. Ustaz, kita nggak usah galang dana aja, insya Allah sudah ada dana. Satu meja itu kalau dikelola sama santri-santri, satu hari bisa untung 900.000. Kemarin masih 300 kita omset ya, tadi malam belum sudah 400. 300 lusin donat, kita dapat untung 900.000. Saya sisihkan 200.000 untuk sini. Untuk setiap Jumat
memberikan nasi 10 ribuan ya untuk 70 jamaah, berarti berapa? 700 ribu. Saya katakan kalau sehari saja kita bisa mengumpulkan 200 ribu kali 7 berapa? 1.400.000. Gak usah jalan dana cari keluar. Kita insya Allah bismillah dengan izin Allah sudah bisa menggalang dana sendiri dengan usaha kita sendiri, bukan dengan minta orang, karena minta hanya kepada Allah. Katanya kemarin butuh dana 230 juta untuk di acara Gunung Kidul. Saya tanya, kalau satu meja sebulan bisa 6 juta, 10 meja berapa? 60 juta. Kalau butuh dana 230 juta, berarti butuh berapa meja? Ya, 80 meja, ya kan? Ya, 60, enggak sampai 40 meja. 60 kali 40 kan 240 kan. Dalam waktu sebulan kita kerahkan ini santri-santri 40 orang kali 2 yang jaga satu meja 2 orang, 80 orang, 230 juta, insya Allah ketutup itu. Gak usah minta-minta sama orang. Bener gak? Ya kan? Satu meja 6 juta sebulan, 10 meja 60 juta sebulan, 40 meja 240 juta sebulan. Terus mejanya ditaruh di mana? Apa 40-nya semua disuruh? Enggak, banyak. Saya juga alhamdulillah sudah punya 10 meja. Nah sekarang tinggal dilanjutkan aja, 30 meja lagi selesai ya. Kalau satu orang saya bersama istri, satu keluarga bisa 10 meja, ada berapa keluarga di sini suami istri? Cukup dengan 4 keluarga, selesai udah itu 240 juta sebulan biiznillah. Dengan izin Allah, insya Allah. Nah itu yang saya maksud. Tapi seperti saya katakan tadi, sebelum dapat untung itu rubah dulu ketakwaan kita, tingkatkan ibadah kita. Yang tadinya saya istighfar mungkin nilainya 6, 7, 8 atau 9, sekarang sudah cari nilai 10. Saya istilahkan carilah takwa nilai 10. Kalau bisa puasa Daud, kenapa cuma puasa Senin, Kamis? Kalau bisa baca 30 juz, kenapa cuma 1 juz? Bukan jelek baca 1 juz juga alhamdulillah, tapi artinya ada peningkatan ibadah. Kalau kita kemarin itu sholatnya masih enggak 5 waktu di masjid, ya cobalah 5 waktu di masjid. Karena sudah saya buktikan kemarin kisah saya, hanya dengan sholat 5 waktu di masjid aja, 3 bulan saya dapat haji nafas gratis, sholat jamaah. Hanya dengan membaca katakanlah Iqra, Alif Bata Saji Masjid Nabawi Madinah, gratis kuliah di Universitas Madinah. Masing-masing ada kan dari hadiahnya dari Allah. Apapun wujudnya ibadah kita yang kita sukai, yang suka baca Quran, saya ngafalkan Ar-Rahman, saya ngajarin teman-teman satu kantor, selesai dapat mobil baru. Yang suka baca Quran ada hadiahnya, yang sukanya puasa, saya puasa Senin Kamis dapat rumah baru, semuanya gratis, nggak bayar. Maunya gratisan? Enggak, ada usahanya apa? Bayangin sholat jamaah 5 waktu di masjid dijaga terus, susah nggak? Susah. Jadi muazzin susah nggak? Susah. Sebelum orang datang dia harus azan. Direktur aja belum tentu mau. Iya kan? Suruh puasa, ibadah yang paling gampang apa coba? Senyum boleh, tapi ada yang lebih gampang menurut saya daripada itu. Apa, percaya nggak? Kasih uang itu ibadah paling gampang. Kenapa? Coba orang suruh puasa nggak bisa, suruh apa?
bayar fidyah. Berarti kedudukan memberi uang dengan berpuasa lebih berat mana? Lebih berat puasa kan? Senyum itu termasuk ibadah yang harus kita kerjakan. Banyak nggak orang yang nggak mau senyum? Banyak, lebih susah kan? Tapi suruh kasih uang mungkin dia mau. RT datang, ini ada cara sumbangan nih ya selesai. Tapi belum tentu senyum. Saya enggak, ya kan? Jadi sebetulnya uang itu pemberian yang paling mudah ibadahnya tuh. Yang nggak bisa cuma orang mungkin satu yang emang lagi nggak punya uang atau emang ini orang pelit banget bakil. Tapi selebihnya itu adalah yang paling gampang. Nah, kerjain yang justru nilai terbaik apa yang nilainya 10 yang kita sendiri mengerjakan. Jangan suruhan orang. Suruh orang doain orang tua kita aja nggak doain, bener nggak? Banyak kan orang yang bayar seperti itu, sediain, maaf ya bukan menyinggung ini golongan atas saja, tapi saya benar dulu ketika orang tua saya meninggal, orang kampung datang semua doain, tapi saya sibuk ngasihin, bagiin makanan. Saya bingung sebenarnya harus doakan kan saya, kenapa jadi orang lain malahan? Saya hanya masih buka makanan. Nah, itulah makanya memberi barang atau uang itu ibadah yang paling gampang buat saya. Justru yang susah yang kita sendiri ngerjain. Nah, ada yang lebih susah dari itu. Saya istilahkan dengan spiritual company. Apa itu spiritual company? Ini syarat utama kita wirausaha. Kalau mau wirausaha berkah, satu, kita berubah. Peningkatan ibadah dari si pemilik usaha. Apa nomor satu? Peningkatan ibadah dari pemilik usaha. Yang kedua, peningkatan ibadah dari pelaku usaha, bisa dikatakan pengelola usaha, yaitu karyawan. Bisa nggak? Ayo, ningkatin ibadah karyawan. Ningkatin ibadah kita aja belum tentu kita bisa. Apalagi tingkatkan ibadah karyawan. Yang ketiga apa? Yang ketiga peningkatan ibadah pelanggan. Lebih susah lagi. Orang yang datang kepada kita itu mau beli, nggak mau susah-susah, nggak mau repot-repot, nggak mau dengar ceramah, nggak mau dengar apa-apa, maunya cuma beli. Tapi kenapa dia bisa meningkat ibadahnya? Coba ada yang bisa bantu saya, punya bayangan nggak bagaimana meningkatkan ibadah pelanggan? Ya bagaimana meningkatkan ibadah karyawannya sekarang? Gimana coba? Semua usaha bisa meningkatkan ibadah karyawan. Meningkatkan ibadah karyawan bukan sekedar, bukan salah ya, tapi saya katakan bukan sekedar bayarin umroh atau bayarin haji, tapi selesai haji, selesai umroh, yang tidak berhijab tetap tidak berhijab, yang tidak sholat tetap tidak sholat. Itu saya anggap belum masuk. Karena apa? Ya cuma ngasih uang tadi ibadah paling gampang. Tapi bagaimana melahirkan kesadaran dari karyawan, dia sendiri mau meningkatkan ibadahnya, itu tujuannya. Buktinya apa? Sekarang yang ketiga, meningkatkan ibadah pelanggan. Kita bisa saja tidak peduli, bisa saja hanya berpikiran yang penting ada yang beli, selesai. Sekarang pertanyaannya, mau dapat hanya Rp42.000 seharga buku yang kita jual, atau mau seperti Elsa dapatnya 100.000? Kalau mau dapatnya 100.000, ya buatlah si pelanggan meningkat ibadahnya. Nih, ada di buku saya yaitu Tuhan Tunggu Sebentar Lagi judulnya. Ada seorang supir rental, belum cerita ya saya. Mana baru Ustaz Irfan salah ceritanya. Terus ada seorang kontraktor yang menyewa mobil. Nah, ceritanya kontraktor ini sewa mobil karena buru-buru, mobilnya rusak, dia harus ke perusahaannya untuk rapat, ada urusan penting, masalah yang harus diselesaikan, dia bingung, belum ketemu jawabannya. Nah, jadi sang supir ini mengatakan,
si kontraktor ini untuk berangkat ke perusahaannya. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, dalam perjalanan ada suara azan. Saya sudah mempraktekkan kisah nyata bahwa supir atau karyawan saya kalau ada azan harus minggirkan mobilnya sholat jamaah di masjid. Artinya apa? Saya sudah mempraktekkan meningkatkan ibadah karyawan. Apakah bisa? Bisa nyatanya. Alhamdulillah. Saya mobil saya katakanlah mungkin agak berbeda dengan yang lain. Maaf, kalau rental mobil di sini berapa? Saya mobil sehari 200.000, 300.000. Nah, di Bogor saya buka sewa mobil sukarela, ada nggak sih? Belum ada. Nah, mau nggak buka di sini? Insya Allah, Bismillah. Bayangkan sewa mobil sukarela. Mas Rafi berani roti bakar sukarela harganya terserah bayarnya berapa? Nah, pikir-pikir dulu. Saya sewa mobil sukarela yang ratusan ribu saya nggak pikir sukarela. Tapi ternyata dapatnya lebih. Kok bisa? Nih, dengarkan baik-baik. Maaf masih rekam ya. Jadi kalau nanti ada yang kelewat bisa diulang di sering jalan. Biasa kalau kadang-kadang. Nih, supir tadi yang mampir ke masjid itu berdebat sama si kontraktor. Gak bisa, saya pokoknya nggak mau mampir kemana-mana, saya mau langsung ke perusahaan. Saya ada rapat penting. Pak, kan ada perjanjian yang tertulis bahwa supir diizinkan ibadah pada waktunya. Mungkin Bapak nggak baca, tapi karyawan Bapak yang pesan mobil dan tanda tangan perjanjian dia tahu karena kami jelaskan di awal. Setuju, baik berarti supir berhak. Walaupun Bapak sudah membayar sewa mobilnya dan supirnya, tapi untuk urusan ibadah tidak ada yang bisa membeli. Ingat, ibadah kita tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan keuntungan berapapun. Saya tidak peduli mobil saya nggak dibayar, kalau saya nggak boleh izinin supir saya sholat jamaah di masjid. Mendingan Bapak cari mobil lain. Berani nggak usaha seperti itu? Tegas, urusan ibadah itu harus kita pegang. Karyawan harus meningkat ibadahnya. Kalau Anda ketemu sama karyawan yang berani seperti itu, seperti saya sudah menemukan, jangan dilepas. Minta gaji berapa kasih. Nanti rezeki Anda bertambah insya Allah. Nah, apa hubungannya tadi si karyawan dengan si kontraktor? Nah, kontraktor kan pelanggan. Itu tadi, ketika kita sudah meningkatkan ibadah karyawan, dia akan menular ke pelanggan. Contoh, si kontraktor tadi akhirnya nyerah. Daripada saya cari mobil ikut sholat, akhirnya malah jadi imam. Dia padahal cerita, saya tuh udah lama nggak sholat karena udah sibuk dengan urusan saya. Saya sudah nggak ngajarin anak-anak saya untuk sholat. Tapi gara-gara sang supir jadi ikut sholat jamaah di masjid. Selesai sholat, yang tadinya marah-marah akhirnya apa? Justru menyalami sang supir. Terima kasih ya, sebelumnya saya banyak masalah tadi, mau menyelesaikan bingung belum ketemu jawabannya. Habis sholat tadi ketemu semua jawaban masalah saya di kantor. Saya sekarang sudah tahu harus ngapain nanti di kantor. Terima kasih. Insya Allah mulai saat ini saya akan rajin sholat jamaah dan akan saya ajarkan ke anak cucu saya. Jadi sedekah jariah, amal jariah, ilmu yang bermanfaat kan? Tadi sang supir ketika sudah meninggal, selama sang kontraktor ataupun anaknya atau cucunya mengamalkan ilmunya tadi, dapat pahala enggak? Sampai kiamat kan akan dapat terus kan, selama masih dimanfaatkan ilmunya. Mau nggak punya pahala seperti itu? Sulit nggak? Sebenarnya nggak sulit, tapi itu tadi tegas
urusan ibadah. Gak ada tawar-menawar, mudah nanti diberi kemudahan sama Allah. Lalu apa ganjaran dunianya? Apa kira-kira yang seperti tadi? Tadi kan ganjaran akhirat tuh dapat pahala ilmu yang bermanfaat. Ganjaran dunianya kira-kira dapat nggak? Nah, saya tanya, kalau sehari kira-kira nyupir itu dapat berapa ya? Ada seorang supir di sini? Nggak ada. Saya dulu nyupir sendiri juga dan kalau saya itu paling 150.000 kalau Jogja. Kalau sana 250.000. Tapi tadi selesai dari mengucapkan terima kasih, sang kontraktor ngasih amplop. Toh, bukan kosong amplopnya, ada isinya berapa? 3.000 US dollar. Berapa 3.000 US dollar? 1 US dollar berapa? 13.000. Kalau 3.000 berarti berapa? 39 juta. Kerja untuk manusia nyupir seharian cuma dapat 150.000. Kerja untuk Allah 15 menit. Sholat jamaah di masjid 39 juta. Siapa yang mau? Siapa yang gak mau? Saya tanya deh, dibalik aja. Direktur mana 15 menit kerja udah digaji 39 juta. Kontan, gak usah pakai sekolah jauh-jauh, cukup sholat jamaah di masjid. Tapi syaratnya itu tadi, berhasil meningkatkan ketakwaan atau ibadah pelanggan. Ada kita datang ke rumah makan yang cabangnya di mana-mana, adakah dia meningkatkan ibadah pelanggan? Walau alam. Tapi di tempat saya diajarkan rental mobilnya nih. Gak tahu karyawannya mengadain atau enggak, tapi yang saya ajarkan baru mau masuk ke mobil dipandu dulu doa naik kendaraan. Masuk mobil, duduk di belakang supir ada panduan buku adab perjalanan, hadis-hadis sholat jamaah, sholat kosong. Dalam mobil disediakan meronta pengajian. Di dalam mobil sudah disediakan sajadah, mukena, sarung, peci, baju koko. Ada nggak dalam mobil sini seperti itu? Belum ada kan? Bikin. Dulu saya pernah bikin rental mobil di sini, belum seperti itu. Saya baru bikinnya di sana, baru ketemu kuncinya. Bayangkan, orang akan bisa bayar lebih ketika kita memberi lebih, benar nggak? Orang yang sama-sama jualan, yang satu senyum, satu enggak aja, yang dikasih lebih yang mana? Yang senyum. Sama kita buka usaha apapun, kalau kita kasih lebih, insya Allah dapatnya juga lebih. Saya ngajar desain grafis di Jepara. Saya bikin banner-banner itu sama murid-murid saya. Itu ada syaratnya. Kalau misalkan Mas Raffi jual roti bakar, tulisannya langsung roti bakar gitu ya. Kalau saya nggak mau suruh bikin banner seperti itu, murid-murid saya nggak saya izinin bikin banner seperti itu. Mau bikin banner roti bakar itu apa? Makanan. Bikin dulu doa sebelum makan. Bismillah. Baru bawahnya roti bakar. Bagus mana coba? Langsung roti bakar atau atasnya dulu doa sebelum makan? Bikin banner rental mobil, saya nggak bikin dulu sewa mobil sukarela, atasnya dulu doa naik kendaraan. Orang lagi naik motor berhenti di lampu merah, dia nggak sewa mobil saya, tapi dia baca doa di kendaraan. Oh ya, tadi lupa atau saya belum tahu bacanya gimana, dia baca, kita dapat pahala. Belum nyewain mobil loh, belum jualan roti bakar, ada orang lewat gerobaknya Mas Raffi, dia baca, oh iya saya mau makan nanti mau baca Bismillah, Mas Raffi dapat pahala. Belum jualan roti. Itu namanya spiritual company, itu begitu. Perusahaan yang berlandaskan dakwah. Apa tadi syaratnya? Satu, peningkatan ibadah pemilik usaha.
ada nanti apa mungkin butuh suguhan donatnya bisa dikeluarin mungkin biar dibagi biar ada tenaganya untuk jawab. 1. Peningkatan pemilik usaha. 2. Peningkatan pengelola usaha. 3. Peningkatan pelanggan usaha. Jaga 3 itu, nanti insya Allah hasilnya berlipat ganda. Saya ajar desain grafis, tadinya belum tahu akan bisa buka percetakan digital printing atau tidak. Tapi saya ajarkan, kalian punya uang gak buat beli komputer? Enggak. Punya uang gak buat beli mesin cetak? Enggak. Kalian punya uang buat sewa kontrak tempat enggak? Enggak. Sekarang bikin acara sholat subuh berjamaah akbar, undang 1.500 orang. Alhamdulillah jadian di kampung Inggris Pare. Saya selesai ngajarin desain grafis, diadakanlah sholat subuh jamaah akbar di masjid 1.500 orang. Hasilnya apa? Mereka sekarang sudah dibeliin komputer, sudah dibeliin mesin, sudah bisa buka percetakan sendiri. Jadi apakah modal itu kita butuh uang? Saya kembalikan tadi, apakah wirausaha itu harus butuh modal uang? Pada hakikatnya nanti apakah itu harus dibeli dengan uang? Lah kan Pak, beli komputer pakai uang, beli mesin pakai uang, beli mobil pakai uang. Saya punya saudara di Bogor, dia suka bikin roti brownies. Dia kalau mau jualan harus dititipkan ke supermarket. Nah, supermarket kan harus ada kwitansi untuk transaksi. Dia harus bikin kwitansi. Dia nggak punya uang. Tebak, ada yang bisa jawab bagaimana cara dia bayar untuk bikin kwitansi? Tukeran sama brownies. Selesai kan nggak harus pakai uang. Lah kan bikin browniesnya harus pakai uang. Nih, banyak ada istri saya di sini. Tadi malam bantuin ngelatih jualan donat di depan. Dia kasih saya jamu, cerita katanya. Dia nggak beli itu jamu. Terus dari mana? Yang jual jamu bilang, boleh nggak tukeran sama donat? Nggak pakai uang kan, dapat jamu. Jadi apakah harus pakai uang? Harus selalu pakai uang? Kita mau beli rumah, yang perlu uang siapa? Kita butuh uang. Bukan yang perlu uang sama yang jual rumah kan? Kita kan nggak butuh uang. Bener nggak? Yang butuh uang siapa? Orang lain. Sebenarnya kita nggak butuh uang. Uang itu hanya sarana. Mereka saja yang menilai uang itu. Tapi kalau kita sudah punya Allah, jamu bisa tukeran donat. Nah kan donatnya belinya juga pakai uang. Enggak. Sekarang saya tanya, Mas Raffi mau jualan donat sama teman-temannya, saya minta uang enggak? Tuh, enggak butuh uang. Donatnya diantar enggak? Diantar. Tempat boxnya bayar enggak? Enggak. Mejanya harus sewa enggak? Enggak. Jadi siapa yang butuh uang buat usaha? Enggak ada kan? Mas Raffi lihat sendiri gimana? Yang jualan rame enggak penerima belinya? Sampai antri-antri enggak? Sampai kehabisan enggak? Sampai kita udah tutup mau pulang ada yang nyari enggak? Tuh. Tanpa uang loh. Bukan dengan modal besar. Jadi kenapa jauh-jauh cari ilmu dari luar Al-Quran dan hadis? Kalau sudah cukup dari Al-Quran dan hadis. Apa jaminannya bahwa usaha kita akan berhasil kalau kita melaksanakan itu tadi? Peningkatan ibadah kita, peningkatan ibadah karyawan, peningkatan ibadah pelanggan. Apa jaminannya? Siapa yang jamin deh? Tanya. Siapa yang jamin usaha kita akan berhasil? Tuh, dari mana? Biar jangan dibilang hoax. Bisa bilang katanya jamin Allah, sumbernya dari mana?
Ayo harus hafal nih, masa pada nggak tahu. Ngapalin Quran selama ini juga harus perlu tahu surat apa, ayat berapa bunyinya, supaya jangan dibilang hoax. Banyak loh orang yang non Islam yang suka nulis ayat diselewengkan. Kalau kita nggak hafal, oh kesesat nanti anak-anak kita. Tapi kesian anak keturunan kita kalau nggak mulai kita ajarkan apa-apa harus tepat. Tepat kita jawab surat apa tepat, ayat apa tepat, kalimatnya tepat. Nah, itu bunyinya gimana? Allah akan memberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu sudah saya sampaikan tadi. Ini ada satu ayat lagi yang merupakan jaminan bahwa kalau kita melakukan itu tadi, saya kategorikan ya, peningkatan ibadah pelanggan dan peningkatan ibadah karyawan itu termasuk dakwah, bukan? Dakwah ya. Nah, apa jaminannya kalau kita berdakwah dengan wirausaha kita, maka kita akan berhasil? Surat apa yang menjamin itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In tansurullah. Nah, kita jelaskan, barang siapa menolong agama Allah, dakwah itu menolong agama Allah, kan? Maka Allah akan menolongnya dan meneguhkan kedudukannya. Artinya apa? Keberhasilan yang tidak akan pernah hancur. Saya ngajarin wirausaha dengan modal rupiah, bukan berarti di ATM saya punya modal banyak. Kan situ ngomong karena udah punya banyak penghasilan, bukan. Boleh cek ATM saya, isinya cuma saldo minimal. Karena apa? Imam Hasan al-Basri kalau dia mau ceramah, mengajarkan sesuatu, dia harus melakukan dulu baru dia ceramah. Nah, saya mengajarin wirausaha dengan modal rupiah, maka tabungan saya benar-benar harus rupiah. Jadi kalau dimintain sumbangan proposal nggak bisa ngasih. Bisa ngasihnya gimana? Ayo kita buka meja donat, ayo ambil setiap hari dari situ 200.000 buat proposal Anda, selesai. Lah curang dong kalau saya di tabungan punya banyak uang, saya ngajarin wirausaha modal rupiah, berarti saya bohong? Enggak, beneran. Terus dulu waktu donat gimana pertama jualannya? Pertama jualannya, tadi sama seperti saya tanyakan ke Mas Tafi, di dropping donat bisa, nggak usah bayar dulu, tempatnya bisa pinjam kok ya, nggak masalah, nggak ada kendala. Jadi modalnya cukup, tenaga, ilmu, waktu, selesai. Selebihnya silakan silaturahmi, berbicara dengan orang banyak. Jangan salah loh, yang saya ceritakan ke Mas Raffi tadi itu untuk 300 lusin, untuk 900.000 itu baru di meja yang kita jualan di depan gerbang Masjid Ar-Rasul ini. Tapi ada lagi donat yang sebelum subuh tadi sudah saya titipkan. Di tempat-tempat tertentu itu untungnya 2 kali lipat dibandingin meja di depan loh. Jadi kalau kita bisa menghasilkan jumlah yang sama-sama 300 lusin tadi sebelum subuh, dengan yang di meja depan sama-sama 300 lusin, kalau tadi di meja depan kita bisa untung tadi malam 1.200.000, tadi pagi untungnya berapa? 2 kali lipat, 2.400.000. Milih mana? Milih yang nanti sore, yang meja depan, atau yang besok pagi sebelum subuh 2.400.000. Silakan milih. Makanya saya tawarkan hari ini yang mau punya penghasilan, ayo bareng-bareng, bukan mimpi, bukan bohong. Ayo yang masih pengangguran sore ini ikut jualan, insya Allah udah dapat penghasilan, nggak usah ngelamar kemana-mana. Ada yang pernah dengan ceritanya Ukasyah? Gimana ceritanya? Bapak aja yang bukan Bapak siapa Pak? Boleh tahu namanya?
bagaimana kisahnya Bapak? Boleh. Ya, Kasya. Yang saya dengar jadi Nabi menceritakan tentang ahli surga. Ya, betul sekali. Jalankan biar pakai ini biar penjelasan ya Pak ya. Ya, sorry. Nah, Rasulullah SAW bercerita bahwa nantinya akan ada 70. Terus saya berdoa, saya doakan saya sahabatnya. Nah, doakan terus ada orang lain minta doakan sudah kedahuluan. nah, buat saya nggak ada peluang buat orang yang ragu-ragu atau mikir. Tinggalkan yang meragukan, kata Rasulullah SAW. Saya cari orang yang ketika ada ayo kerja siap, ayo dakwah siap. Saya cari orang yang seperti itu. Dalam kisah Ukasya, ketika Rasulullah SAW itu bercerita akan ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, Ukasya langsung doakan saya Rasulullah SAW. Baik, kata Rasulullah SAW, kamu sudah saya doakan dan kamu termasuk golongan itu. Ada lagi orangnya, saya juga doakan Rasulullah SAW. Gak bisa. Sudah kedahuluan. Kamu sudah didahului oleh Ukasya. Nah, kalian mau jadi yang mana? Mau jadi Ukasya atau mau jadi orang-orang itu yang pikir dulu? Maaf. Kita diciptakan ada nggak di Quran tulisan bahwa kita disuruh mikirin, kecuali mikirin yang ayat-ayat Allah ya. Artinya kita dalam bertindak itu disuruh mikir. Enggak kan, yang ada adalah sami'na wa ta'na, kita mendengar dan kita patuhi. Jadi nggak usah mikir, kalau udah dikasih kesempatan sama Allah, bersyukur. Bersyukurnya gimana? Ambil peluangnya. Jangan sampai sekarang saya udah tawarin nih, ayo mau penghasilan 1 juta, 2 juta, 3 juta, 7,5 juta, 9 juta, 15 juta. Anda sendiri yang menentukan bulan ini, tapi nggak diambil. Jangan salahkan Allah. Berarti Anda bukan termasuk Ukasya. Tapi jika ada Ukasya, ketika ada peluang, langsung ambil. Karena yang saya tawarkan bukan penghasilannya yang utama. Apa yang saya tawarkan? Ayo dakwah sama-sama. Bayangkan satu orang saya bisa meningkatkan ibadah karyawan, bisa meningkatkan ibadah pelanggan. Bayangkan Anda semua bisa meningkatkan ibadah orang-orang sekeliling Anda. Bisakah orang kafir memerangi kita? Apakah mereka bisa menang lawan kita? Ya. Kalau kita semua sudah meningkatkan ibadah, gak ada yang bisa mengalahkan kita. Dan kita udah gak perlu takut lagi mau dikencet seperti apa sama orang kafir. Insya Allah kita akan selamat. Jadi kita harus satu visi atau istilahnya satu cita-cita. Usaha apapun harus bernilai dakwah. Apa tadi Mas landasannya? Lupa atau emang nggak ingat tadi? Landasan bahwa apapun yang kita lakukan harus bernilai dakwah. Tadi ayat terakhir yang saya sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, in tansurullah yansurkum. Surat apa? Muhammad ayat 7. Bu siapa itu? Umi dapat hadiah itu. Bu siapa nanti Umi yang nanya namanya. Semua yang berhasil jawab itu dapat hadiah dari saya insya Allah. Terserah mau hadiah apa, mau hadiah uang, mau hadiah barang, insya Allah silakan pilih. Saya nggak nentukan, rezeki ada di tangan masing-masing. Saya kalau melatih itu biasanya bawa amplop 9. Isinya uang 100.000, 50.000, semua sampai receh. Saya nggak kasih, saya suruh milih nih, ambil rezekinya yang mana, pilih amplopnya, yaitu berarti rezekinya. Ini kebetulan saya lupa tadi nggak bawa amplopnya, silahkan pilih aja nanti sama istri saya mau hadiahnya apa. Karena apa? Setiap yang sudah memahami ajaran Islam, tadi sudah jawab surat apa dan tepat tuh, itu saya hargai. Katanya di sini ada hafiz Quran. Saya akan tawarkan ketiga orang tersebut, silakan ikut kerjasama saya, mau gaji berapa pilih. Bukan saya tentukan, mereka yang tentukan sendiri. Kerjanya mau apa nanti pilih. Bukan saya kok yang gaji, Allah.
Karena saya menghargai betul orang yang bersungguh-sungguh dengan ajaran agama, bersungguh-sungguh disuruh mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, apalagi bisa mengajarkannya. Saya hargai betul. Sampai saya buka di internet kok, lowongan pekerjaan hafiz Quran, kerjaannya ngapain? Cuma di masjid ngaji 3 orang, 3 shift, dari pagi sampai siang, siang sampai malam, malam sampai pagi, gantian, terserah ngaturnya gimana. Enak nggak kerjaan cuma suruh ngaji? Kalau bosan gimana? Baca hadis, pokoknya jangan boleh sepi masjidnya. Saya nggak mau masjid kok setel murotal pakai MP3, harus live. Kafe aja pasang live music, masa masjidnya ada live murotal? Ya, jarang kalah. Kita harus bisa menghidupkan masjid dengan ibadah kita, bukan dengan ibadah orang. Itu tadi pinjam MP3, pinjam YouTube, suruh sekali. Bahkan ada yang azan katanya sampai pakai tape dulu tuh. Yang bener aja. Kemana mau azinnya? Kan ada jam digital otomatis tuh. Lama-lama ada jam digital azan tuh. Nah, waktunya azan sendiri. Jangan sampai seperti itu. Rasulullah SAW sudah mengajarkan pakai suara manusia live azan, nggak ada judulnya ini dan lain sebagainya. Baca Sayyidul Istighfar minimal 100 kali sehari. Karena bayangan saya, itu usaha donat saya nih, awalnya ketika belum buka meja ya, ketika masih tidur, bangun pagi sama-sama, sholat tahajud, waktunya bareng sendiri-sendiri tapi bareng. Jadi sebelum mulai usaha waktu kami sholat tahajud dulu. Habis sholat tahajud kami baca Quran dulu. Yang sudah terbiasa menghafalkan 1 ayat dan terjemahannya. Gak cuma ayatnya aja ya, gak cuma Arabnya, tapi plus terjemahannya. Saya bisa ngajarin orang yang 10 hari saya ajarin nyetir mobil, hari ke-11 beli mobil. Itu karena selama 10 hari setiap malam ikut bangun sama saya, ikut sholat tahajud, ikut ngafalin Al-Kahfi. Ada yang belum hafal Al-Kahfi? Karena kita pengajian malam Jumat ya, dibacain Al-Kahfi. Masa nggak hafal-hafal tiap malam Jumat kesini? Nah, hafalin karena setiap malam Jumat. Jadi dimanapun kita, kami walaupun kelihatannya jualan di depan, tapi kami baca loh. Jadi baca Al-Kahfi kan harus di masjid, harus pakai mushaf. Ketika sudah hafal, kenapa harus pakai mushaf? Itulah manfaat dan menghafalkan Quran. Kita bisa baca di mana saja, kapan saja. Dan setelah selesai menghafalkan Al-Quran, pagi-pagi yang pada belajar nyetir mobil itu, saya bikinkan banner besar, pasang di kelurahan. Terima antar gratis orang ke rumah sakit, antar gratis orang melahirkan. Ada nggak orang melahirkan suruh tunggu dulu, cari angkot dulu gitu? Bisa nggak? Jangan keluar dulu, nanti cari kendaraan dulu. Nggak bisa kan? Otomatis harus ada kendaraan. Antar gratis untuk santunan ke panti asuhan, pondok pesantren dan anak yatim. Jadi sebelum mereka buka rental mobil, sebelum mereka beli mobil, sudah diniatkan dulu itu mobil untuk sosial, untuk dakwah. Baru setelah mereka tahajud sudah menghafal Quran, mereka baca Sayyidul Istighfar 100 kali di waktu sahur. Kalau waktunya cuma pendek, nggak keburu 100 kali, nggak apa-apa. Karena Rasulullah SAW mengajarkan dalam sehari boleh kapan saja. Tapi minimal itu dilakukan pada saat yang memang diampuni dosanya. Siapa? Mereka yang memohon ampun di waktu sahur. Nah, tadi mulai dari tahajud, terus lanjut baca Quran, terus lanjut baca Sayyidul Istighfar, baru mereka mulai kerja nyiapin donat untuk diantar ke titipan-titipan. Terus sholat subuhnya gimana? Di mana mereka nyampe titipannya. Jadi titipan itu ada 1,
titipan di tukang sayur itu yang buka paling awal sebelum subuh udah buka. Saya tadinya mikir donat yang beli kan anak-anak kecil, ternyata enggak. Di titipan sayur itu yang beli nenek-nenek, dia beli buat siapa? Buat cucunya. Jadi yang beli itu bukan anak kecil yang nggak pegang uang, yang beli itu yang pegang uang siapa? Neneknya atau ibunya. Dan ternyata mereka beli di tukang sayur itu. Jadilah saya titip sebelum subuh di tukang sayur dan hasilnya untungnya 2 kali lipat dibanding saya buka di meja depan itu. Kloter kedua, jadi di mana saya sholat subuh, di situ selesai sampai titipan mana ada masjid terdekat. Azan saya langsung jangan tinggalkan 3 hal. 1. Sholat jamaah 5 waktu. Kedua, sholat sunnah fajar sebelum sholat subuh. Saya usahakan dengan azan ke masjid dulu, sholat sunnah dulu. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah di rumah, yang dulu udah pegawai sekarang. Tapi dulu saya ajarkannya pegawai sepertinya seperti itu. Nah, ketika sudah selesai sholat subuh, ada yang tahu nggak pahala dapat umroh setiap hari? Gimana caranya? Sholat subuh, zikir sampai Nah, sholat fajar. ini bapak ini dapat hadiah loh, ini dari tadi jawab terus nih. Nanti diingat-ingat ya 2 orang ibu tadi sama bapak ini. Jangan nanti kita silaturahmi ke rumah beliau. Semoga Allah memberikan banyak rezeki berkah, sehat dan bahagia kepada beliau berdua. Amin amin amin. Jadi saya mendingan gaji pegawai yang keliling, tapi saya nggak boleh keluar masjid mulai dari setelah sholat subuh sampai waktu syuruk untuk sholat sunnah isya. Pahalanya sama dengan umroh. Nah mereka yang sanggup seperti itu dengan saya, itu yang saya gaji lebih, dapat bonus. Bahkan kemarin saya ketemu Ustaz Irfan pun di sini dalam keadaan saya sedang melaksanakan itu. Jadi keberkahan itu akan semakin banyak. Nah tadi saya tanya, sama-sama 24 jam kan? Waktu saya sama jamaah sekalian 24 jam. Apakah sudah melaksanakan tadi? Tahajud, dahulu. Kayak iklan dulu. Dahulu. Tahajud, terus baca Quran. Tadi dahulu. Terus habis itu saya istighfar ya. Terus habis itu apa? Sholat sunnah fajar. Habis itu apa? Sholat jamaah jelas ya. Terus habis itu apa? Iya, sampai saya anggap ini sebenarnya sholat sunnah Isra ya, waktu syuruk ya. Habis itu apa lagi? Sholat 2, tapi saya biasanya enggak tahu badannya. Kalau belum subuh, belum mandi, saya mandi dulu, segala macam nyiapin anak sekolah, saya jalan-jalannya biasa jam 8. Nah, ada nih, kalau di waktu Senin Kemis, jangan lupa di tengah-tengah ini sambil sahur, ada baca saya istighfar itu kan di waktu sahur, sambil sahur selebihnya puasa Senin dan Kemis. Terus 2 ya, nyambung. Nah, dari ini aja deh. Sudah dikerjakan belum tadi? Kalau belum, coba sebelum usaha dominan kerjakan ini. Karena kalau kita syukurin dulu Allah sudah memberikan kesempatan. Loh katanya ibadah harus ikhlas. Memang ikhlas. Kita niatkan ini untuk bersyukur kepada Allah. Kita sudah diberi peluang untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Itu dijawab dulu. Nikmat dari Allah dengan bersyukur ini, dengan membuktikan. Saya bilang tadi kan, siapa yang mau gaji? Saya udah buka rekening belum? Buka rekening dulu, jangan cuma niat aja. Sama sudah dikasih peluang untuk usaha, bisa punya penghasilan, syukurin dulu, buktikan rasa syukur kita dengan apa? Meningkatkan ibadah dulu, bukan buka usaha dulu.
Saya sambil bawa motor kemana-mana itu tadi seperti anak saya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sampai saya selesai menitipkan semuanya itu nggak berhenti. Tanya anak saya, tanya istri saya, kita jualan di depan itu di meja, kelihatannya tangan istri saya itu cuma bagiin ngasih uang kembalian, tapi hatinya nggak berhenti saya beli istighfar. Tanya istri saya. Itu kunci. Kenapa rahasianya kok banyak orang, maaf, sampai ada wartawan kemarin motret, sampai ada yang nyebar di WA, di Facebook, dan saya katanya kok bisa rame, sampai yang jualan kelapa di situ bilang buat saya ikutan gimana caranya supaya rame. Bukan saya yang hebat, ajaran Islam ikutin selesai. Gak usah cari ilmu kemana-mana jauh-jauh. Saya sudah capek ke Australia, sudah keliling kemana-mana, cuma nyari ilmu. Ternyata gak jauh-jauh di Quran dan hadis, selesai. Saya udah sampai nyupir pesawat, ternyata bukan itu rezeki saya. Ternyata cuma donat aja, alhamdulillah. Ternyata rental mobil aja, alhamdulillah. Saya punya minimarket bayangan, jadi saya buka sembako yang lebih murah, insya Allah dari Indomaret, dari Carrefour, dari Giant, dari mana-mana. Syaratnya satu, yang mau beli setor hafalan Quran. Ada nggak Indomaret suruh setor hafalan Quran? Harganya sama saya murah, saya tuh alhamdulillah tanya sesuatu. Gara-garanya bukan karena saya mau niat cari usaha. Gimana ya ibu-ibu biar hafalan Quran yang meningkat, kasih sembako murah, antar ke rumahnya, bayarnya boleh nanti suaminya gajian bulan depan. Kurang enak apa? Ada nggak minimarket yang seperti itu di sini? Nggak ada kan? Dan kita bikin, nah yuk bisa, insya Allah. Percaya nggak usah buka pesantren. Ada yang beli sama saya hafal 15 juz. Dia sampai saya beli motor itu orang 15 juz. Saya sangat menghargai orang yang teguh menghafalkan Al-Quran, menjaga Al-Quran. Kalau sudah dengarkan apa yang saya sampaikan ini, kalau saya salah minta maaf, tapi kalau benar, ini dari Allah petunjuk untuk jamaah sekalian. Kalau tidak dikerjakan, kalau tidak meningkati badannya, kalau tidak berubah, harus sama cita-citanya. Wirausaha bukan untuk cari uang semata, melainkan untuk dakwah. Lihatkan donat saya, donat masjid gratis tulisannya, masjid MA. Buat yang menghafalkan Al-Quran, yang hafiz Quran, makan donat saya insya Allah gratis selamanya. Buat yang masih kecil, anak-anak SD sudah hafal juz amma, makan donat saya gratis selamanya insya Allah. Saum sunnah. Orang-orang yang puasa sunnah silakan makan donat saya gratis dia buka puasa sunnah. Di masjid ini ada orang buka puasa berapa, insya Allah saya dropin setiap buka puasa. Berapapun jamaahnya, bismillah, insya Allah bisa saya dropin. Saya ngajak orang menghafal Al-Quran, saya ngajak orang untuk berpuasa. Jumatan saya ngedropin, bahkan alhamdulillah sudah kerjasama dengan beberapa pihak yang suka bagi-bagi gratis kalau hari Jumat. Itu ngajak orang untuk Jumatan. Supir taksi yang tadinya nggak mampir untuk Jumatan, alhamdulillah kita ajak sambil kita bersyukuran untuk sekedar isi perutnya yang belum makan, akhirnya jadi sering sholat Jumat mampir di masjid situ. Mohon maaf tukang pengayuh beca yang sering kali kelewat Jumatnya jadi sering mampir di situ untuk musafir. Iktikaf, insya Allah nanti buat yang nikah pertama kali, karena saya juga insya Allah ikut iktikaf, saya cuma bisa ngantar hari pertama aja gratis, kecuali ada panitia yang mau ngambil donatnya bolak-balik, insya Allah selama iktikaf gratis. Untuk duafa gratis selamanya. Kalau ada yang mau daftar mengaku
kudu aman, insya Allah sih enggak mampus. Nah, jadi donat masjid gratis buat yang kriteria masjid tadi, beribadah tadi. Itu tujuan saya membuat usaha donat. Ada yang punya niat seperti itu, usaha-usaha toko segini banyaknya diniatkan untuk ngajak orang ibadah, walau tapi kita sendiri pikirkan diri kita sendiri bagaimana usaha kita, maaf yang katanya usahanya bimbingan umrah dan haji. Nah itu sudah usahanya berunsur ibadah, tapi pertanyaannya itu tadi, bagaimana yang 3P itu tadi meningkat ibadahnya, pemilik usaha, pengelola usaha, pelanggan usaha, itu tidak meningkat ibadahnya. Nah pertanyaannya itu tadi, buat yang punya usaha bimbingan umrah dan haji, dalam 24 jam berapa banyak ibadah yang sudah dikerjakan. Bahkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pun sampai bertanya, ibadah yang mana lagi yang Rasulullah SAW kerjakan yang belum aku kerjakan? Kita harus seperti itu. Hadis mana yang belum saya praktekkan? Al-Quran mana yang belum saya amalkan ayatnya? Tanyakan pada diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kelewat usia kita udah sampai berapa puluh tahun, hafalin Quran juga nggak beres-beres, ngamalin juga jarang, terus ngapain? Masa cuma datang hidup pengajian pulang udah selesai? Kan harus ada peningkatan. Masa orang kuliah cuma datang dengerin dosen yang ngajar pulang udah, apakah nggak ada ujian? Apakah nggak ada nilai? Apakah nggak harus bayar SPP atau apa tuh? SKS? Nah, nggak lulus terus deh. Makanya kita mau lulusnya sih. Masa cuma duduk diem terus aja, dengerin aja, cuma jadi pendengar? Kita harus jadi pelaku. Jangan mau hanya sekedar menjadi pendengar keajaiban, tapi kita harus menjadi pencetak keajaiban dari Allah. Banyak contoh di saya nih. Ada hubungannya enggak HP sama donat? Apa hubungannya? SMS pesan donat. SMS pesan donat. Ada nilai ibadahnya? Bukan, hubungannya donat sama HP kok. Murata. Nih kisahnya si saya. Apa abad? Kan isi saya cerita ya. Bagaimana kisahnya antara pemilik counter HP dengan donat. Maaf. Jadi ikut jualan donat. Betul, dia tidak jualan juga. Ya, makanya. Tapi nilai ibadahnya yang saya tekankan, bukan jualannya. Silakan dibantu ceritanya Mbak Dayani, kembali ketemu ini. Dari awal tadinya Mbak Dayani itu tidak berjilbab, tapi bisa sampai berjilbab gara-gara isi saya bawa donat. Coba, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari awalnya saya jualan bikin gitu ya. Terus ada di counter HP saya mampir untuk beli pulsa di situ. Dia nanya, jualan donat ya Mbak ya? Iya. Terus saya alhamdulillah sama suami juga untuk bagi gratis untuk puasa sunnah, untuk anak-anak yang bersama sama apa itu untuk sholat Jumat itu kita bagi-bagi gratis. Kebetulan mbaknya yang jualan di counter HP itu dia nggak berjilbab. Setelah melihat saya jualan donat, dia itu bilang saya, Mbak, saya tuh sebenarnya pengen berjilbab, cuman saya kok nggak bisa ya? Kenapa nggak bisa? Akhirnya kan dia itu dari lihat saya sering ada untuk bagi-bagiin, dia kebetulan juga pengen hari Jumat pun dia juga bagi-bagiin gratis juga, dari dia beli dari saya terus dia bagi-bagiin. Dia pertama juga
untuk jualan kartu perdana ya waktu itu, kartu perdana, terus hadiahnya itu donat dari saya. Nah dari situ dia tertarik kok, saya itu sering bagiin ke orang-orang juga yang puasa, terus orang Jumatan, banyak yang kita kasih gratis. Itu dia pengen juga langsung berhijab. Alhamdulillah setelah ketemu sama saya, sekarang dia berhijab. Alhamdulillah semakin ramai malahan itu konten HP-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuh perjalanannya. Sekarang kalau lihat konternya di Pandian sudah punya karyawan berjilbab semua. Nggak cuma dia yang terinspirasi ya istilahnya yang dapat hidayah, tapi dia bahkan mengajarkan karyawannya juga untuk berhijab. Jadi hubungannya begini, donat kita bagi gratis buat Jumatan. Ternyata ada orang tertarik untuk bisa bagi gratis juga pada saat Jumatan. Hadiahnya sama Allah, walau alam, perkiraan saya dia diberi hidayah jadi berhijab. Itu gara-gara dia rajin untuk ikutan jadi partisipasi bagi-bagi gratis pada saat Jumat itu. Dulu bahkan tuh cuma satu orang, hanya Mbak Handayani. Sekarang udah karyawannya banyak semua berjilbab. Itu gara-gara Mbak Handayani. Lihat ya bagaimana donat ini yang pelanggannya meningkat ibadahnya, pelanggannya punya karyawan, dia meningkatkan ibadah karyawannya, kayak multi level kan jadinya. Ternyata yang ibadah haji ada yang ibadah umroh kan pakai multi level juga sistemnya dia. Kan begitu kan? Member get member. Nah ini bayangin aja, gak ada hubungannya kan donat sama HP, tapi gara-gara isi pulsa HP jadi member get member, menularkan peningkatan ibadah kepada pemilik konten, si pemilik konten menularkan lagi kepada karyawannya, dan insya Allah juga menular lagi kepada pelanggannya. Gimana? Ada pertanyaan? Ya silakan Pak, boleh sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih yang bisa hadir di sini meskipun juga terlambat. Terima kasihnya memang juga khas-khasnya memang banyak sekali orang-orang Islam ini, termasuk banyak juga saya lihat itu, terutama yaitu subuh ya, subuh itu rata-rata tidur semua. Nah ini bagaimana jalan keluarnya? Padahal itu juga para ustadznya juga ini. Jadi ustadznya yang tidur, santrinya juga rame-rame makmumnya itu kan. Nomor selanjutnya adalah ya mungkin kalau dari segi tahajud teman-teman tentu insya Allah kita sudah bisa mengamalkan meskipun mungkin nggak 100%. Dalam artian mungkin masih ada kadang-kadang lubang-lubangnya. Pertanyaannya selanjutnya, bagaimana cara untuk meningkatkannya antara korelasi antara tahajud macam-macam itu dengan ibadah yang kita laksanakan. Kemudian bagaimana membentuk keluarga yang mungkin keluarga tadi bisa seperti itu Bang. Jadi kadang-kadang kalau kita ini dengan orang lain itu bisa, dengan anak-anak kita kadang-kadang dia kan mungkin tadi malam sudah belajar banyak, akhirnya menjelang jam 3 itu dia tidur, kemudian nanti jam subuh tidur lagi. Memang begitu. Mengenai itu bagaimana cara merubah paradigma yang dia ini memang dijadwal. Pokoknya bar subuh harus tidur, harus tidur. Kalau tadi dia berdosa. Ya, memang rata-rata begitu kita lihat itu. Maka itu memang kita memang itu sulit sekali Bang. Jadi kita memang melakukan beberapa kekerasan atau gimana, memang rata-rata ada jadwalnya. Kalau jadwalnya dibangunkan sulit sekali. Nah, itu bagaimana cara mengusahakan bahwa dia
Mungkin bercukup ya seperti yang dikatakan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, Ustaz. Terima kasih. Semoga berdoa dari Allah untuk Bapak mendapatkan rezeki sehat dan bahagia. Amin. Saya agak lupa pertanyaan pertama itu tadi santri yang pada masih asik main cara sholat subuh gimana? Nomor satu pertanyaannya Ya, pertanyaannya bagaimana cara untuk merubah paradigma bahwa seakan-akan katakanlah santri-santri itu, ya, mungkin ucai juga mungkin gitu ya. Coba rata-rata jadi sepertinya, kata seperti wajib berjumpa tidur. oh jadi Ya, seperti itu. Rata-rata begitu. Mungkin rata-rata orang Islam itu begitu. Karena dari luar negeri dari bahkan rata-rata begitu lebih kita cek. Bahkan ustaznya pun juga kadang-kadang juga punya jadwal begitu. Bagaimana jalan keluarnya? Karena ini memang sepertinya antagonis, tapi buktinya agak banyak. Kalau nggak bisa buktikan, banyak yang bisa membuktikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bapak nggak perlu diedit ya ke YouTube nih. Jadi bongkar rahasia. Ya, jadi seperti saya katakan tadi bahwa untuk bisa panggilan hati itu saya mengajak karyawan saya, artinya harus ada ajakan. Cuman ada satu kata kunci, satu kata kunci yang justru harus kita dahulukan. Bagaimana sih merubah paradigma? Doa. Saya dulu ketika di Masjid Nabawi, saya kesempatan di Raudhah. Saya berdoa di situ. Ya Allah, saya sudah siap berangkat untuk naik haji dan melalui kepada Arafah, kepada Arafah waktu itu. Ya Allah, izinkanlah aku berhaji akbar kali ini. Waktu itu pas hari Jumat tadi di Arafahnya. Saya janji akan rajin sholat jamaah ke masjid. Mudahkanlah saya untuk mengajarkan ke anak keturunan saya sholat jamaah di masjid. Satu, janji dulu sama Allah. Saya ditanya sama teman saya yang bikin buku juga, kok kamu bisa menjaga begitu sholat jamaah langsung berangkat ke masjid, gak pernah ditinggal? Saya katakan, saya sudah janji ke Allah dan saya malu kalau tidak berhaji. Asyhadu an la ilaha illallah. Pertama kali saya masuk Islam, saya orang Yahudi ya Pak dulunya, makanya gak saya ceritakan. Saya bersaksi, aku percaya Allah itulah satu-satunya yang pantas disembah. Saya percaya pada Allah. Dan percaya itu akan dihasilkan, akan timbul apabila ada rasa cinta. Saya memang cinta mendengar azan, bahkan sampai saya kemarin hampir menangis ketika saya mengingat saya mendengar azan, saya sentuh layar kaca, seolah-olah saya merasakan ketenangan, keindahan hajat itu sampai masuk ke dalam hati saya. Nah, saya sudah cinta azan, jadi sebelum orang azan aja saya sudah pengen berangkat ke masjid supaya dengar azannya udah di dalam masjid. Nah, setelah itu saya timbul lagi cinta masjid. Ketika sudah cinta azan, cinta sholat jamaah di masjid, cinta di masjid. Pahala atau amal apa lagi sih yang bisa saya kerjakan untuk dapat nilai 10? Yaitu tadi ternyata ada hadis bahwa setelah sholat subuh sampai waktu surut tetap di masjid, tidak tidur melainkan berzikir kepada Allah, lalu sholat sunnah 2 rakaat, pahalanya seperti umroh. Nah, kecintaan santri-santri sudah sampai seperti itu belum? Pertanyaannya, apakah mereka sudah pernah bikin daftar nikmat Allah apa saja yang saya terima hari ini? Selama saya dulu sholat jamaah 5 waktu 3 bulan sebelum saya naik haji, itu saya menangis terus Pak. Setiap saya ingat itu, dulu saya belum punya pekerjaan.
Saya masih tinggal di Priok, saya numpang apa? Numpang tidur sama teman saya, numpang makan sama teman saya. Saya nggak punya apa-apa selain cuma bisa melamar kerja. Tapi alhamdulillah Allah memberi hidayah, diringankan kaki saya untuk berangkat ke masjid 5 waktu. Setiap saya berwudu di masjid, saya meneteskan air mata. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Sampai saya setiap sholat saya menangis lagi. Kenapa saya menangis? Ya Allah, makasih. Tadi malam dari isya sampai sholat subuh saya masih punya tumpangan tidur. Saya dari subuh sholat lagi duhur, saya netesin air mata. Ya Allah, makasih. Duhur saya dapat makan. Sholat asar saya netesin air mata lagi, makasih. Masih punya teman. Udahlah santri-santri kecintaannya pada Allah sampai seperti itu, mensyukuri nikmat Allah setiap detik dari mulai sholat yang wajib sampai wajib ini. Kalau belum, sulit Pak. Dia merasa bahwa semua ini fasilitas sarana dari Allah, bukan sesuatu yang harus disyukuri. Bahkan santri punya kesempatan dari belajar di sini itu sebenarnya amanah. Amanah untuk apa? Satu, kan kita masing-masing ditanya pertanggungan jawab. Kalian dikasih tubuh yang sehat, habis sholat subuh tidur lagi, sementara ada ibadah yang pahalanya besar. Kenapa ditinggal? Ditanya berarti. Sholat itu kalau dengan jelas sekali. Tapi kenapa habis subuh tidur lagi? Sementara fasta di turun khairat, orang berlomba-lomba, saya tinggalin istri sama anak-anak, saya gaji orang buat pelitian usaha saya supaya saya bisa mengisi sampai dapat pahala umroh. Kenapa para santri gak berhasrat, bergairah untuk bisa berlomba-lomba seperti itu, memperbanyak amal kebaikan? Padahal hasilnya nanti untuk mereka. Nah, kesadaran ini yang susah, kecuali kita sudah mempraktekkan terlebih dahulu. Contoh, saya iktikaf sekarang udah 3 tahun, 3 tahun yang lalu itu cuma berpamitan sama anak saya. Abah berangkat iktikaf 10 hari, jangan dicari, insya Allah ada di masjid. Apa kata anak saya? Ikut, dan gak mau pulang selama 10 hari mereka. Tahun berikutnya sebelum waktu Ramadan tiba, kapan ya iktikaf lagi? Karena apa? Saat anak saya pertama itu Fitra masih bayi, saya sholat subuh berjamaah, saya gendong Pak. Saya kasih alas di bawah, saya tidurkan, saya sholat jamaah. Alhamdulillah sampai sekarang sholat jamaah. Saya nggak ada, saya kerja, saya keluar kota, tetap sholat jamaah. Harus dibiasakan, harus didoakan. Itu kunci utamanya. Nah, sama ketika untuk berada di masjid mulai sholat subuh sampai waktu zuhur, nggak harus saya paksa. Saya dari musola, alhamdulillah ada tukang sampah yang kalau sholat subuh itu nggak ikut berjamaah karena dia sibuk ngilingin sampah. Saya pulang dari Cianjur, saya habis selesai zikir pagi, saya habis selesai semuanya, saya bacakan waktu pagi, saya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'aka min
dia sholat subuh dulu, gerobak sampah di depan musola, motor depan musola, selesai sholat baru dia ambilin sampah. Anak saya masih tidur nih, yang nomor 2, bangun nyusul ke musola, nggak pulang sampai saya pulang, ikut baca seperti tadi, nggak saya ajarin, hafal sendiri. Masya Allah. Bagaimana caranya supaya keluarga kita bisa seperti itu? Walau alam, tapi saya cuma bisa kasih itu tadi. 1, doa, mohon kemudahan dari Allah. 2, kita ajarkan, kita biasakan mulai dari kita sendiri. Apa kuncinya? Jangan pernah bohong pada anak. Walaupun banyak orang-orang tua kan yang buat katanya melimpeni anak, buat ngerayu anak biar mau melakukan sesuatu, dibohongin pakai apa kek. Tapi saya nggak pernah mau. Kenapa? Sekali anak tahu kita bohong, dia nggak akan percaya kita selamanya. Jadi selama kita nggak pernah bohong, kita ajarkan yang terbaik, anak percaya, dia mengikuti. Insya Allah nggak usah disuruh. Nanti keluarga kita termasuk istri di WA istri saya terharu. Kan biasa suka nulis itu di WA, apa ya, status apa, baca sendiri di WA istri saya, terima kasih sudah mengimpiku. Kenapa saya nggak pernah istimewa? Karena saya membangunkan istri saya juga bisa cium kemesraan untuk istri saya, cium istri saya, bangun sholat tahajud yuk. Anak-anak saya bangunkan cium. Jadi bukan dipaksa dan merasa dipecut, jangan Pak. Nggak akan berhasil. Berdakwahlah dengan lemah lembut. Jika kamu berdakwah dengan kekerasan, orang akan pergi. Kenapa saya ajarin semua teman-teman, ayo ikut berdakwah dengan musyawarah, supaya mereka merasakan dulu nikmat Allah. Nantinya biar tambah kecintaan mereka ketika mereka sudah merasakan sendiri, dibanding cuma saya ajak-ajak, ayo puasa, ayo hafal Quran, tapi saya nggak memberi manfaat kepada mereka. Doa saya ketika saya membuka outlet atau cabang atau konter baru cuma 1, Pak. Semoga keberadaan saya dan keluarga di tempat ini bermanfaat bagi warga sekitar. Amin ya rabbal alamin. Jadi supaya orang itu melihat saya, semoga kebaikannya bisa ditiru, keburukannya ditinggalkan. Walaupun apa? Ternyata itu tadi ada yang namanya pemilik konter donat merasakan itu. Pegawai saya yang tadinya nggak berhijab, alhamdulillah sudah berhijab. Moga-moga nanti bisa kedepannya pakai gamis. Saya bikinkan seragam insyaallah. Tapi saya nggak mau maksa. Saya biarkan dengan sendirinya. Kita ciptakan dulu lingkungan seperti itu. Ingatkan, ajak yang mau dulu. Wah, semua santri kalau habis sholat tidur lagi. Apa nggak ada 1 orang dulu? Rasulullah SAW dulu berdakwah 1 orang dulu, nambah lagi, sampai akhirnya semuanya nanti nggak ada yang tidur lagi habis sholat subuh. Nah, sampai nanti mungkin ada tetap ketemu yang bandel. Sampai sekarang masih ada, Pak. Saya kalau ngajar itu di asrama, di pesantren masih tetap ada yang tidur lagi. Nah, kalau yang itu ada pilihan. Kalau saya biasanya tetap saya ajak untuk ikut majelis, nggak boleh ke kamar. Dia mau tidur, kalau dia tidurnya sampai rebahan, saya bangunin sampai dia duduk. Dia mau tidur sambil duduk terserah. Tapi intinya awalnya kita biasakan dulu dengan itu tadi. Setiap hari, tadi sampai
sampai dia terbiasa sendiri dengan sendiri. Jadi untuk pertanyaan yang pertama jawabannya kalau alam sudah belum, dan pertanyaan kedua ya. Jadi paradigma santri habis tidur, habis sholat terus tidur kayak berdosa nggak tidur tuh bagaimana kita sebagai, saya istilahkan aja ya, pengajar. Bagaimana kita sebagai pengajar harus bisa menciptakan rasa cinta yang baru dari para santri kepada pahala umroh ataupun ibadah itu. Nah, ustadznya gimana? Maaf, saya bicara pada para akhwat ini, siapa yang merasa jadi istrinya ustadz. Kalau nggak bisa azan menjadi muadzin di masjid, jadilah muadzin bagi suami ustadz. Waktu-waktu ibadah ingatkan. Saya sama istri saya sudah perjanjian, Bu. Siapa yang lebih dulu mengingatkan untuk beribadah boleh minta apa aja, itu Pak. Enak kan? Jadi saya sama istri saya, kalau saya keduluan istri saya, dah sekarang ini mau minta apa aja, beliin emas, beliin bener Pak. Entah dari mana uangnya, bismillah. Tapi alhamdulillah istri saya bukan yang seperti itu, mintanya nggak aneh-aneh. Jadi kita adakan suasana baru, ciptakan suasana baru, dan di situ ada penghargaan. Bukan nanti jadi merubah yang ibadah jadi gak ikhlas ya, bukan. Tapi melainkan itu tadi, saya menghargai orang yang berusaha keras menghafalkan Quran. Saya menghargai istri saya yang sudah mengingatkan saya untuk beribadah terlebih dahulu. Jadi kita mengambil di Allah. Saya selalu kalau sholat duha itu saya iringi dengan sholat istiqoroh. Lalu istiqorohnya untuk apa? Ya Allah, tunjukkanlah aku pada hari ini. Jadi saya sholat terus setiap hari. Apa yang saya harus lakukan untuk bisa satu, bermanfaat, dua, dan membahagiakan bagi orang lain setiap saat dimanapun saya berada. Itu doa saya setiap hari. Jadi Allah memberikan saya petunjuk bagaimana saya bisa membahagiakan istri saya, anak-anak saya, dan bermanfaat bisa ngajak beribadah lebih banyak lagi. Jadi doa itu juga penting. Karena kalau kita mengandalkan keilmuan kita, kemampuan kita, la haula wala quwata illa billah. Kita tak punya ilmu kecuali yang Allah berikan kepada kita. Kita tak punya kekuatan kecuali yang Allah berikan kepada kita. Makanya jangan mengandalkan pengetahuan. Semua yang bertanya pada saya itu tetap saya anjurkan untuk minta petunjuk kepada Allah. Apakah yang saya ucapkan benar? Apakah yang saya ucapkan ini yang bisa diamalkan? Mohon petunjuk dari Allah. Kalau memang ternyata terbukti, alhamdulillah itu berarti petunjuk dari Allah, bukan dari saya sendiri. Kira-kira itu Pak, gimana? Cukup enggak penjelasannya? Ada lagi lainnya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sama istri memang sering berlomba untuk saling membangunkan, saling mengajak beribadah. Kemudian pertanyaan saya, kadang-kadang saya boleh nanya saya sendiri di situ orangnya Pak. Kalau kita ibadah kemudian dengan iming-iming dunia ini, di mana letak keikhlasan kita? Dulu kita ibadah, nggak usah didukung dengan prestasi dunia. Nanti kalau itu nanti kita kurang ikhlas. Jadi bagaimana mengatur niat agar kita ibadah karena Allah itu benar-benar ta'ala. Sehingga saat siap kalau udah ibadah maksimal, kok ternyata juga dunianya belum dapat, ini kita tetap ikhlas. Kalau selama ini kan yang Ustaz sampaikan tadi kan ibadah gini, adanya gini, ibadah gini. Nah bagaimana kalau ibadahnya udah mentok, ternyata ibadah itu kurang ibadah apa? Tapi dia juga tetap miskin, ya, dan sebagainya. Jadi orang siap dengan ibadah yang ikhlas tanpa harus dengan dunianya akan kita seperti kita katakan. Yang baru sekali sebetulnya sudah saya jawab tadi Pak pada saat saya ceramah. Oh iya maaf saya. Ya Pak, kata-kata sami'na wa ta'na. Saya sering kali dipusingkan dengan itu. Kamu
kan sering dengar itu katanya kalau sedekah nanti dapat 10 kali lipat dan lain sebagainya. Berarti nggak ikhlas kalau katanya gitu. Saya terus pusing menjaga diri saya bagaimana supaya tetap ikhlas sampai saya samina wa ta'ala. Jadi ketika saya ditanya kenapa kamu kerjakan ini, ada perintahnya saya kerjakan, selesai. Saya nggak terlalu pusing digoda setan hati saya kamu ikhlas atau tidak ikhlas. Tapi saya cukup mengatakan ada perintahnya. Maaf, saya berjenggot, saya tadinya nggak jenggotan. Tapi ketika ada hadis yang ditujukan pada saya, oh dikasih 1 miliar saya sudah jenggot, ini dicukur, saya nggak mau 1 miliarnya, saya milih jenggot. Kenapa? Ada perintah. Jadi kalau kita sekarang beribadah, jangan mikirin nanti ada imbalan dunia, cukup samina wa ta'ala, ada perintahnya, saya kerjakan, selesai. Tapi kalau dikatakan miskin, saya nggak percaya Pak. Kenapa? Jelas tadi disebutkan ibu tadi. Barang siapa bertakwa, takwa itu kan dikerjakan, diperintah mengerjakan, dilarang meninggalkan. Karena takwa itu kan arti katanya sebetulnya takut pada azab Allah, menghindari kemurkaan Allah. Nah kalau menghindari kemurkaan berarti apa? Ada perintah Allah dikerjakan, kita jadi pembantu atau jadi pegawai, juragan nyuruh, mesti kita kerjakan kan? Itulah takwa. Juragan larang, pasti kita tinggalin kan? Itulah takwa. Nah ketika ada ketakwaan seperti itu, yang penting ada perintahnya, selesai. Nah imbalan dunia itu hadiah dari Allah. Barang siapa bertakwa dapat rezeki yang tidak disangka-sangka. Nanti bisa kita buka di Quran. Ada kata-kata perbandingan langit dan bumi. Coba tebak, apa perbandingan kekayaan? Apakah di Quran ditulis kemiskinan? Tidak Pak. Ditulis kecukupan. Jadi sebenarnya nggak ada yang miskin kecuali manusianya sendiri yang nggak bisa, bukan Allah yang memberi miskin. Tapi Allah tahu manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, akibatnya apa? Dia melakukan kesalahan yang menyebabkan dia miskin. Atau memang Allah ciptakan orang miskin supaya orang kaya bisa bersedekah. Tapi Quran mengatakan perbandingan kekayaan bukan dengan kemiskinan, dibandingkan dengan kecukupan. Jadi minimal orang yang beribadah karena ketakwaan tidak akan miskin, minimal hidupnya cukup. Contoh, takmir masjid nggak punya uang mau makan. Tanya deh sama penduduk sekitar, sudah berapa orang yang menyediakan makanan untuk takmir? Dia kan nggak perlu kaya, tapi hidupnya cukup karena sudah disediakan. Itu pemahaman saya, walau saya salah yang baik. Jadi yang saya ceritakan itu hanya karena saya ingin menghilangkan rasa kekhawatiran. Karena sudah ada alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu wa la tanazzalu alaihim malaikatu wa la takhafu wa la tahzanu. Ini yang saya ingin tekankan. Banyak dari kita kan merasa wah hidup susah, sedih, khawatir dan sebagainya. Saya ingin buktikan ayat itu. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, lalu istiqomah teguh dengan pendiriannya, malaikat akan turun, tidak ada rasa khawatir dan tidak ada rasa sedih. Jadi saya mengatakan bahwa manusia ini bingung apa sih hidup? Satu, bingung sekolah. Saya alhamdulillah dengan baca Al-Fatihah di Masjid Nabawi Universitas Madinah gratis. Gak usah bingung masalah sekolah. Bingung masalah apa? Masalah pekerjaan. Nah, saya alhamdulillah hanya sekedar suka nganterin orang-orang yang pada sakit ke rumah sakit, melahirkan ke rumah, bersalin. Terus gara-gara saya senang berbagi ilmu, saya nggak usah cari pekerjaan, justru ditawari kerjaan terus. Saya hanya
dengan memiliki yang dibilang orang katakanlah agar bisa punya istri ya. Saya hanya ikut pengajian-pengajian seperti ini sampai alhamdulillah dapat ilmu dari ustadznya. Saya diminta menggantikan dapat istri hanya dengan foto aja selesai. Apa rumah hanya dengan puasa Senin Kemis saya dapat rumah gratis. Apalagi hafal Quran dengan hafal Ar-Rahman aja dapat mobil Innova baru gratis. Apalagi buku saya nggak usah kemana-mana, Bapak cerita aja pengalaman Bapak, nanti Bapak edit mana yang perlu diceritakan dalam bentuk buku, masuk ke rekening saya puluhan juta hasil dari royalti buku. Jadi saya ingin membuktikan bahwa rezeki tidak disangka-sangka itu kan datang, tapi jangan diharap. Landasan kita beribadah hanya cukup sami'na wa ata'na. Itu hadiah dari orang yang udah loh, gak usah pusing, gak usah dipikirin, datang sendiri gitu loh. Oh, masa ya? Lah ini masih hidup buktinya. Saya ini bukti nyata. Kenapa jadi masih gak percaya? Saya kan Rasulullah SAW. Coba belah itu bulan, udah dibelah, masih tetap gak percaya kan? Dan jangan sampai seperti ini loh. Saya udah buktikan, cukup sami'na wa ata'na. Semua ibadah tuh ada hadiahnya, tapi landasannya bukan karena imbalan dunia. Landasan ibadah, saya nggak mau diganggu setan dengan masalah keikhlasan. Ya, nggak mau ditanya-tanya orang masalah keikhlasan saya. Ketika ditanya saya hanya jawab sami'na wa ata'na, ada perintahnya saya kerjakan selesai. Insya Allah hati kita aman. Bagi-bagi ilmu insya Allah saya nggak merasa sombong lebih dari zaman enggak. Ini ilmunya dari Allah, bukan dari saya. Enak, enteng, ringan. Ngapain aja insya Allah. Kalau udah semuanya itu sami'na wa ata'na, ada perintahnya suruh ngajari Quran, saya ngajarin, selesai. Bukan berarti saya lebih pintar, bukan. Karena nggak ada yang tahu di sini, hanya Allah. Kira-kira gimana Pak? Bisa dipahami ya? Itu pemahaman saya yang semoga bisa sepahaman dengan jamaah sekalian. Ada lagi, sebentar lagi kita mau sholat jamaah ini. Cukup ya. Kalau udah cukup, saya minta maaf bila ada kekurangan. Kalau sholat, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi pahala kita bersama. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada sekalian yang sudah berbagi dengan sekian banyak ilmu dan pengalaman dan motivasi yang luar biasa pada hari ini. Sudah belum cukup, namun karena kita mau sholat ini kita dulu.